Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Johannes Pawali, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap STKIP Terang Bangsa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dapat dibuat untuk memenuhi syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam unsur pengajaran. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi penelitian, dan metode yang saya gunakan adalah DII, yang artinya Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, penyampaian materi sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jadi mata kuliah metodologi penelitian merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Terang Bangsa. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS, kemudian pencapaian pembelajaran itu terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sikap, yang kedua pengetahuan dan keterampilan. Aspek sikap itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian aspek pengetahuan menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memformulasikan penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah dasar. Aspek keterampilan terbagi menjadi 2, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Keterampilan umum mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir. Kemudian, keterampilan khusus mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan sekolah dasar secara ilmiah dan melaporkan serta mempublikasikan. Adapun deskripsi mata kuliah metodologi penelitian pendidikan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk merancang, mengembangkan, dan melaksanakan penelitian pendidikan untuk memperbaiki pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Berkaitan dengan kompetensi tersebut, materi pokok yang menjadi pembahasan pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan memuat hakikat penelitian, jenis pendekatan penelitian, prosedur penelitian, dan langkah-langkah menyusun laporan penelitian. Pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK kedua menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memformulasikan penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah dasar. CPMK ketiga mampu menyusun proposal penelitian. CPMK keempat mampu merancang dan menyusun proposal penelitian di bidang pendidikan SD. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK ini terbagi menjadi 10. Sub CPMK pertama mampu membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sub CPMK kedua mampu membedakan penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sub CPMK ketiga mampu menganalisis penelitian tindakan kelas. Sub CPMK keempat mampu menganalisis penelitian eksperimen. Sub CPMK kelima mampu menganalisis penelitian korelasional. Sub CPMK keenam mampu menganalisis penelitian R&D atau metode gabungan. Sub CPMK ketujuh mampu menganalisis masalah penelitian. Sub CPMK ke-8 mampu menguraikan kajian teori yang menjadi landasan penelitian. Sub CPMK ke-9 mampu menganalisis metode penelitian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah penelitian. Sub CPMK ke-10 mampu menyusun proposal penelitian secara mandiri sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Terang Bangsa. Untuk materi pembelajaran, yang pertama adalah pendekatan penelitian, jenis-jenis penelitian. Yang ketiga, latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keempat, kajian teori, kerangka berpikir atau konsep, dan hipotesis penelitian. Yang kelima, populasi dan sampel penelitian. Yang keenam, variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang kedelapan, teknik analisis data. Yang ke-9, pengabsahan data penelitian. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan ada referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yang pertama adalah Agung Igusti Ngurah 1992, metode penelitian sosial, dicetak di Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua, Chris Junwi 2016,
riset desain pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif serta metode campuran, dicetak di Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Kemudian referensi pendukung itu ada 3. Yang pertama Yusuf Muri 2014, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan metode gabungan, dicetak di Jakarta, Pranada Media Group. Yang kedua Ratna Nyoman Kut 2016, metode penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya, dicetak di Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Yang ketiga Sugiono 2011, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D, dicetak di Bandung, Alpha Beta. Yang berikut adalah interaksi. Interaksi di sini selama kegiatan pembelajaran di kelas, metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, case method, dan PBL. Nah, jadi pertemuan 1 sampai 7 itu setelah proses pembelajaran selesai, saya memberikan tugas kepada mahasiswa mereka mencari jurnal nasional dan internasional. Itu kurang lebih 1 minggu. Setelah itu mereka akan kirim di link Google Drive yang telah saya sediakan. Nah, setelah itu untuk pertemuan ke-9, mahasiswa sudah mulai mengerjakan bab 1, kemudian pertemuan ke-10, mahasiswa sudah mulai mengerjakan bab 2, kemudian untuk pertemuan ke-11 dan 12 itu mahasiswa mulai mengerjakan bab 3, yaitu metode penelitiannya, metodenya bagaimana. Nah, kemudian pertemuan 13 sampai 15 sudah final proposal di situ. Mahasiswa sudah siap untuk mempresentasikan bab 1 sampai bab 3. Jadi di situ saya akan menilai sebagai hasil UAS. Selanjutnya adalah asesmen. Penilaian di sini ada penilaian kehadiran 5%, tugas 30%, kuis 5%, UTS 30%, UAS 30%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian untuk mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP Terang Bangsa. Berikutnya saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi pokok pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini, jauh sebelumnya itu kita mau mereview kembali materi pembelajaran yang minggu kemarin. Namun, kita hari ini hadir ini yang jelasnya semuanya minggu kemarin hadir semua ya? Hadir. Semuanya hadir atau ada yang alfa nih? Hadir semua? Baik. Jauh sebelum kita melangkah ke pokok pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar Yang Maha Kuasa memberikan kita hikmat untuk kita jauh lebih memahami bagaimana materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada materi penelitian tindakan kelas, kita mereview kembali materi sebelumnya. Itu yang materi sebelumnya kemarin itu apa? Perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Apa yang kalian paham tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif? Perbedaannya apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Nelci. Saya akan menjawab. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang pertama, tadi dia menggunakan data angka bersifat objektif untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel, contohnya seperti kuesioner. Terus yang perbedaan yang kedua yaitu kualitatif, yaitu dia menggunakan data bersifat subjektif untuk memahami makna dan pengalaman secara mendalam, contohnya wawancara observasi. Jadi intinya dari kedua ini yaitu angka dan pengukuran, dan kualitatif itu adalah kata dan pemahaman mendalam. Oke, ada yang punya jawaban yang berbeda dari Snelci? Ini, coba tadi jawabannya. Pak, kalau kuantitatif itu metodologi penelitian menggunakan angka, sedangkan kualitatif metodologi penelitiannya tidak menggunakan angka. Oke, baik. Jadi saya kira kalian sudah paham bagaimana perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ibaratnya begini, manusia meninggal itu ada 2. Yang pertama, dikaji secara kuanti, itu angka. Artinya manusia meninggal akibat usianya sudah 70, maka dia meninggal, angka. Yang kedua, manusia meninggal faktor perbuatan. Nah, itu yang kualitatif. Kita deskripsikan dia. Tadi jam sekian sampai jam sekian, dia ngapain? Sampai jam ini, kenapa tiba-tiba dia meninggal? Nah, itu yang namanya penelitian
kualitatif. Itu kita deskripsikan. Kuanti itu kita pakai angka. Kita pertanggungjawabkan angka. Jadi misalnya di sekolah tuh misalnya presentasi siswa berapa gitu kita presentasikan, itu apa? Kuantitatif itu. Jadi kita pertanggungjawabkan semua angka-angka. Kira-kira kalian paham ya? Oke. Sebelum kita masuk ke penelitian kualitatif, saya ingatkan kembali lagi bahwa begini, kalian adalah seorang guru nih. Ketika kalian mau masuk ke sekolah, mau belajar di sekolah, itu ini tindakan kelas. Guru berarti harus punya reaksi tindakan di dalam kelas. Pertanyaannya sekarang, apa yang saudara paham tentang penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK melibatkan serangkaian tindakan yang dilaksanakan yang masih dan direfleksikan secara siklis. Ada yang jawaban yang lain, yuk? Jawab. Ya, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan kelas maksudnya Pak, ada usaha guru untuk mencari solusi atau perbaikan masalah yang terjadi saat belajar atau melakukan tindakan tertentu seperti bertujuan memperbaiki pembelajaran bukan hanya meneliti nilai. Oke. Baik, saya kira kalian sudah mulai memahami penelitian tindakan kelas. Kita langsung masuk pada pokok materi, yaitu penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Jadi pendekatan dalam penelitian tindakan kelas adalah pendekatan kualitatif. Jadi yang harus kalian paham di sini adalah penelitian tindakan kelas. Itu artinya ketika kalian masuk di sekolah, penelitian di sekolah, kalian hadir di sana tuh untuk apa? Untuk menawarkan suatu metode, model, pendekatan, teknik, dan taktik yang mana guru-guru sudah mengajar di sana tuh kalian menawarkan metode-metode itu untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Yang mana yang kemarin-kemarin di sekolah itu pembelajaran mereka mungkin siswa tuh mungkin tidak semangat, mungkin karena sifatnya menonton. Makanya hadirlah kita di sana sebagai calon-calon guru untuk menawarkan metode yang mana yang tepat, strategi mana yang tepat. Ketika kita selesai meneliti di sana, hasilnya itu manfaat bagi sekolah itu. Nah, sekolah itu nanti dijadikan sebagai mereka punya masukan untuk memperbaiki bahwa ada yang meneliti di sekolah kita dan menggunakan metode pembelajaran ini. Ternyata metode yang digunakan ini sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Maka kita bisa gunakan itu. Makanya dalam penelitian tindakan kelas ada namanya manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat bagi peneliti apa? Bagi guru apa? Bagi sekolah apa? Untuk kampus apa? Nah, itu kan. Jadi penelitian tindakan kelas itu memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ketika kalian meneliti. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, ada dua rumusan. Saya mau kasih tantangannya begini. Ketika dua rumusan ini, bagaimana bentuk judul yang bisa kalian bentuk judulnya masing-masing ya? Nah, bagaimana proses penerapan titik-titik pada materi titik-titik di kelas titik-titik SD titik-titik. Nah, yang rumusan kedua, apakah penerapan titik-titik dapat meningkatkan hasil titik-titik di kelas titik-titik SD apa? Nah, itu kalian sudah punya pemahaman itu. Kira-kira. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Coba kalian bentuk judulnya ini. Bagaimana judulnya? Ayo. Coba, judulnya coba. Ada yang bisa? Coba, silakan. Penerapan metode TGT pada materi IPAS di kelas 5 SD dan Tritipika. Oke, ya itu judulnya seperti itu ya. Nah, sekarang coba masukkan dalam rumusan ini coba. Bunyi rumusannya bagaimana? Rumusan pertama, coba. Bagaimanakah proses Penerapan metode TGT pada materi IPAS di kelas 5 SD dan Tritipika. Kemudian yang kedua, Apakah penerapan metode NHT meningkat kita masih konsentrasi TGT. Ya, Apakah penerapan TGT dapat meningkatkan
Hasil belajar di kelas 5 SD negeri. SD negeri apa begitu? Kira-kira gitu ya? Saya kira kalian paham. Jadi begini, bagaimanakah proses penerapan metode TGT pada materi misalnya pecahan di kelas 4 SD negeri bla bla bla. SD negeri apa misalnya? Yang kedua, apakah penerapan menggunakan metode TGT itu dapat meningkatkan hasil belajar di kelas berapa tadi? Kelas 4. Nah, itu kita mau lihat meningkat atau tidak. Sehingga ketika kalau dia meningkat, maka kualitas pembelajaran itulah yang mau diperbaiki. Oke? Lanjut. Nah, tahap pada penelitian tindakan kelas. Nah, tahap penelitian tindakan kelas ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, kemudian ada refleksi. Awal perencanaan itu apa? Perencanaan tindakan adalah persiapan perencanaan tindakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu realisasi pelaksanaan rancangan yang telah disusun. Setelah kalian punya perencanaan, pelaksanaan, baru lanjutnya ketiga apa? Observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh seorang observasi atau pengamat yang bertugas mengamati aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung. Jadi ketika kalian menerapkan model TGT di dalam kelas, nah itu kan kalian lihat tuh aktif siswa bagaimana. Oh, setelah saya menerapkan metode permainan di dalam kelas, metode TGT permainan kan, setelah saya menerapkan di dalam aktivitas siswa di dalam itu ternyata yang tadinya menonton, akhirnya mereka lagi semangat. Karena memang ada perlombaan, ada memang permainan di dalam. Jadi mereka yang tadinya itu tidak semangat, akhirnya jadi semangat. Nah itulah yang namanya PTK, memperbaiki kualitas pembelajaran. Paham ya? Oke. Yang kemudian yang keempat adalah refleksi. Refleksi adalah tahapan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan. Refleksi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran belajar siswa. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang adalah gambar siklus. Ini ada siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Ketika dalam proses pembelajaran di kelas, kalau misalnya siklus 1 dia belum berhasil, maka lanjut sampai siklus kedua. Kalau siklus kedua juga dia belum berhasil, lanjut ke siklus 3. Batas akhirnya itu berapa? Yuk kita lihat. Lanjut ya, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya sampai berapa? Sampai berapa kita belum tahu. Yuk kita lihat. Nah, ini kita lihat. Nah, ini siklus PTK. Nah, siklus PTK minimal dilaksanakan 2 kali dan maksimal 5 kali. Jadi ketika siklus 1 itu belum berhasil, maka lanjut ke siklus 2. Siklus 2 juga belum berhasil, maka lanjut sampai 3. Dia batas terakhirnya berapa? 5 kali. Makanya uji terus sampai siklus itu sudah berhasil. Nah, kemudian jika telah mencapai indikator keberhasilan pada siklus 1, maka tahap selanjutnya ke siklus 2 untuk melihatkan konsistennya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang lihat nih. Kita masih fokus pada rumusan tadi, yang judul tadi itu. Kalau penelitian tindakan kelas, ada namanya hipotesis tindakan. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu apa? Hipotesis itu apa? Jawaban sementara bahwa akan terjadi seperti ini. Harus punya dugaan loh. Jadi ketika kita mau meneliti sesuatu, kita punya dugaan sementara bahwa akan seperti ini. Jadi hipotesis tindakan itu dia akan seperti ini. Setelah menerapkan ini, dia akan seperti ini. Nah, sekarang coba saya tanya nih, bagaimana judul tadi kan kita sudah tahu tuh. Sekarang bagaimana hipotesis tindakannya? Coba. Jika metode NHT diterapkan dengan baik, maka proses dan hasil belajar siswa pada materi pecahan biasa di kelas 3 SDN meningkat. Oke, coba lanjut lagi. Ada yang lain? Coba di sini lagi. Jika metode TGT diterapkan dengan baik, maka proses dan hasil belajar siswa pada materi IPAS di kelas 5 SD negeri akan meningkat. Oke, baik. Saya kira kalian sudah paham tentang hipotesis tindakan. Jadi diduga sementara bahwa jika metode TGT diterapkan dengan baik,
maka proses dan hasil belajar siswa pada materi, misalnya materi pecahan di kelas 5 atau kelas 4 SD negeri apa, akan meningkat. Itu dugaan sementara. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang fokus penelitian. Fokus penelitian ini ada fokus proses dan fokus pada hasil. Kalau fokus pada proses, ingat, kalau fokus pada proses belajar mengajar yaitu fokus pada aktivitas guru dan menerapkan langkah-langkah proses pembelajaran. Yang misalnya tadi kita gunakan TGT kan, berarti langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa? Serta fokus pada aktivitas siswa dalam merespon langkah-langkah itu. Nah, ketika kalian guru nih menerapkan model TGT atau NHT, model apa pembelajaran semua yang kalian terapkan itu, kalian kan nanti pada saat meneliti itu kan masing-masing punya metode pembelajaran. Nah, ketika kalian menerapkan itu, lihatlah di dalam kelas aktivitas siswa itu kayak bagaimana. Aktivitas siswa ketika merespon langkah-langkah pembelajaran yang kita terapkan itu, bagaimana kira-kira mereka? Mereka aktif atau tidak? Nah, itulah aktivitas yang guru bisa mengamati di dalam kelas itu. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau proses hasil? Hasil itu hasil belajar dicapai siswa yaitu dengan mencermati peningkatan siswa. Cara untuk menentukan peningkatan siswa itu melalui apa? Kita lihat. Ya. Nah, di sini teknik pengumpulan data. Pada saat kita mau mengetahui keaktifan siswa di dalam kelas, ada cara teknik untuk kita kumpulkan data. Yang pertama adalah tes. Yang kedua adalah observasi. Yang ketiga dokumentasi. Tes itu adalah kita tes hasil belajar. Setelah kita menggunakan metode yang tepat, supaya kita mau lihat meningkat atau tidak, maka kita tes hasil belajar. Hasil misalnya materi tentang pecahan tadi, kita menggunakan metode TGT. Nah, kita kasih materi tentang pecahan dari 30 siswa, 25 siswa itu dia menjawab, misalnya yang benar ada 25 orang jawab benar. Maka kita bisa katakan bahwa proses pembelajaran ini berhasil. Itu melalui tes. Nah, sekarang bagaimana kalau observasi? Observasi itu berarti pengamatan guru yang melihat keadaan siswa di dalam kelas. Bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas? Aktif atau tidak? Kemudian absen tiap hari itu hadirnya berapa persen? Nah, itu yang pengamatan guru terhadap proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kalau dokumentasi apa? Kalau dokumentasi, foto-foto itu. Ketika proses pembelajaran ada bukti foto dokumentasi, itu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Oke, saya kira paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tes hasil belajar, ada hasilnya. Kita sekarang, hasilnya itu kita mau bawa kemana? Nah, inilah kriteria keberhasilan. Dari 30 siswa, kita lihat misalnya, 30 siswa 25 orang menjawab benar. Benar itu mulai dari 76 sampai 100 itu kita katakan baik. Dari 30 siswa ya. Dari 30 siswa, 25 orang menjawab nilainya itu dari 77 ke atas. Nah, itu masuk di kategori baik. Kemudian sisa 5 orangnya itu di bawah 60 sampai 75. Itu masuk pada kategori cukup. Nah, berdasarkan semua itu baru kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran atau metode pembelajaran yang kita gunakan tadi itu dia meningkat sesuai dengan hipotesis tindakan yang kita buat tadi. Jika diterapkan metode TGT, maka akan meningkat. Nah, ini untuk meningkat, lihat hasil meningkatnya di mana? Di sini kita hasilnya ini. Ya, untuk keberhasilan, tabel keberhasilan siswa. Oke, kita lanjut. Nah, indikator proses ini kalian lihat. Untuk indikator penilaian pada indikator proses, penelitian dikatakan berhasil apabila aktivitas yang ditunjukkan guru dan siswa mencapai taraf keberhasilan minimal 76%, yaitu pada kategori baik. Kemudian indikator hasil, penelitian dianggap berhasil apabila minimal 76% siswa di kelas memenuhi standar ketentuan dari sekolah yang sudah ditentukan. Ya, saya kira kalian paham semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, kita kan punya tugas. Tugasnya adalah kalian buatkan artikel, cari di jurnal nasional maupun internasional. Buat artikel tentang penelitian tindakan kelas. Setelah itu kalian kirim di Google Drive, link Google Drive yang telah saya buat.
jangka waktu saya kasih minimal itu 1 minggu. 1 minggu kalian semua sudah kumpul ya, tanpa terkecuali semuanya harus kumpul, tidak ada yang bilang tidak kumpul. Jadi jangka waktu 1 minggu itu semuanya sudah selesai. Saya kira begitu saja kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan tentang penelitian ini? Tidak ada pertanyaan? Paham? Oke, coba pertanyaan coba. Bagaimana jika sudah melakukan siklus PTK sebanyak 5 kali tetapi tidak ada terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran? Apa yang harus dilakukan? Ya. 1 kali dia tidak berhasil, kita sudah tahu caranya. Bagaimana caranya supaya dia bisa berhasil? Yang kedua juga tidak berhasil, kita lanjut sampai ketiga. Dia tidak mungkin lewat dari itu. Lewat dari itu berarti penelitian dikatakan tidak berhasil. Maka gantilah judul. Judul. Ya, berarti judul ini perlu dipertanyakan ini. Judul ini cocok atau tidak? Kalau sampai 5 kali kok tidak berhasil bagaimana? Bagaimana? Betul tidak? Oke. Jadi gimana, pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau sampai 5 kali kalau dia tidak berhasil? Kalau kita sebagai seorang guru bagaimana? Kita mereview lagi. Jangan-jangan metode yang kita gunakan ini tidak tepat. Segera ganti metode atau model pendekatan strategi yang tepat supaya bisa berhasil. Gitu kan? Saya kira paham ya? Oke. Berdasarkan semua ini, berdasarkan semua yang kalian sampaikan tadi, penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika kalian calon guru turun di lapangan, itu artinya kalian mau menawarkan suatu metode, model, pendekatan, teknik, dan taktik ketika kalian hadir di sana untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di suatu sekolah. Ketika kalian memperbaiki kualitas pembelajaran di suatu sekolah, kalau meningkat, maka itu menjadikan suatu bahan yang baik buat sekolah itu untuk menerapkan di sekolah itu. Dan kampus kita juga pasti akan berkembang. Oke, saya kira demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akhiri ya. Kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke, baik. Jangan lupa tugas yang tadi kirim di link yang telah disediakan. Baik, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kita tadi awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat semuanya. Silakan lanjut pada materi berikutnya.